Binatang buas yang menyerang di depan adalah makhluk jiwa 10 atau 100 tahun. Mereka tidak kuat, sehingga digunakan sebagai umpan meriam. Tentu saja, umpan meriam ini masih memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar dari kebanyakan orang biasa. Jika seseorang bukan master jiwa, mereka tidak akan bisa melawannya satu lawan satu. Woos, 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 woos. 32 Zuge Divine Crossbow Cannon dengan cepat ditembakkan, dan bola cahaya menyilaukan bersinar dari atas tembok kota. Meriam dilengkapi dengan roda dan rel, memungkinkan mereka bergerak bebas di sepanjang tembok kota. Setelah dipindahkan ke posisinya, mereka dapat dipasang di tempatnya secara mekanis. Meriam panah ilahi Zuge kelas 6 cukup besar. Ketika Huo Yuhao, Hichaito, dan yang lainnya membawa meriam ke kota Sunrise, mereka hanya membawa meriam kelas 4 atau kelas 5. Alasan utama mereka tidak membawa meriam panah Dewa Zuge yang lebih besar adalah karena meriam ini terlalu besar, namun meriam kelas 6 ini sangat berguna untuk mempertahankan kota. Semuanya masing-masing memiliki 48 barel, kalibernya jauh lebih besar daripada meriam kelas 5. Selain itu, mereka lebih mudah mendingin karena ukurannya, 18 barel dari masing-masing 32 meriam ditembakkan secara bersamaan. Meriam yang menggelegar membuat semua orang terkejut, garis-garis cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk aliran cahaya di udara yang melesat ke arah pasukan jiwa binatang. Setiap meriam mencakup satu wilayah, dan tidak ada tumpang tindih. Mengingat banyaknya makhluk jiwa, tidak perlu membidik juga. Susunan formasi internal yang dilengkapi dengan 32 meriam ini semuanya adalah bom eksplosif. Tidak ada pengecualian. Hanya bom eksplosif yang bisa mengeluarkan kekuatan tempur terbesar di medan perang. Boom, 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 boom. Bom energi jiwa terkompresi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah makhluk jiwa, dan badai energi yang mengerikan mulai mengamuk. Badai energi ini adalah hujan kematian. Dalam sekejap, ledakan dahsyat bergema dari bagian depan medan perang. Jeritan tragis, raungan marah, dan erangan makhluk jiwa bisa terdengar, dan ledakan yang terdengar menyebabkan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Daging dan darah mulai berhamburan dan berceceran di medan perang ini. Ini adalah pertama kalinya pasukan pertahanan kota Shrek menyaksikan kekuatan mengerikan dari semua Zuge Divine Crossbow Cannon yang ditembakkan sekaligus. Jika gelombang binatang itu seperti banjir, ledakan meriam ini dengan kuat menghentikan banjir itu. Gelombang binatang buas yang melonjak dihentikan, dan banyak makhluk jiwa di depan gelombang terbunuh. Setelah itu, sesuatu yang aneh terungkap. Cincin jiwa yang sebagian besar berwarna putih dan kuning mulai muncul. Dari konsentrasi cincin jiwa yang padat, terbukti bahwa banyak makhluk jiwa telah terbunuh dalam serangan sebelumnya. Sising bangkit dan melayang di atas tembok kota. Dia berteriak dengan marah, "Apakah kamu melihat? Inilah kekuatan Shrek. Tentara pertahanan kota Shrek, biarkan semangatmu membara demi kejayaan Shrek. Bagi Shrek, kita harus berjuang sampai kita semua mati. Kita harus menghabiskan setiap tetes darah di tubuh kita. Bersiaplah untuk menembakkan Zuge Divine Crossbow Cannon putaran kedua." Beberapa dari mereka yang semangatnya rendah terinspirasi setelah putaran pertama Zuge Divine Crossbow Cannons ditembakkan. Ketika mereka melihat sejumlah besar cincin jiwa meningkat, kepercayaan diri mereka meningkat sekali lagi. Ya, Shrek tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Akademi Shrek adalah akademi nomor 1 di dunia. Anggota 7 monster Shrek generasi pertama juga diakini telah menjadi dewa. Jadi bagaimana jika mereka menghadapi gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow? Shrek tidak akan dikalahkan, dan mereka semua akan bertarung demi kejayaan Shrek. Bunuh, bunuh, bunuh. Wus, 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 wus. Meriam menembakkan peluru kedua. Sekali lagi, beberapa ratus bom eksplosif menghujani makhluk jiwa. Manusia telah meneliti makhluk jiwa sejak Master Jiwa ada. Namun, seberapa banyak yang diketahui makhluk jiwa tentang manusia? Hampir setiap orang yang pergi ke hutan Great Stardow untuk berburu dan membunuh monster jiwa adalah seorang master jiwa yang sangat terampil. Persyaratan insinyur jiwa untuk cincin jiwa lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa makhluk jiwa percaya bahwa penguasa jiwa lebih kuat. Mereka berada di hutan Great Stardow. Entah itu Star Luo atau Heavenly Soul Empire,
Mereka belum pernah menggunakan alat jiwa dalam jumlah besar untuk melawan monster jiwa sebelumnya, itulah sebabnya bagian depan dari makhluk jiwa terluka parah atau terbunuh 3 kilometer jauhnya ketika meriam putaran pertama ditembakkan. Tidak hanya pasukan Soul Beast yang tercengang, tetapi komandan mereka juga terkejut, keterampilan jiwa apa ini? Kok bisa sekuat itu? Bagaimana ia mampu mencakup wilayah yang begitu luas, dan menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan seorang berjudul Douluo tidak dapat melakukan ini. Hanya Douluo Transcendent yang mungkin bisa. Namun, makhluk jiwa ini akan merasakannya jika ini adalah karya dari Douluo Transcendent. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang dari Douluo Transcendent, selain Penatua Xuan dan Ditian yang bertarung di langit, saat para makhluk jiwa masih bingung dan tercengang, meriam ditembakkan untuk kedua kalinya, boom, 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 boom. Boom. Ledakan dahsyat kembali mengguncang bumi, dan ledakan dahsyat bergema di seluruh medan perang. Makhluk jiwa 10 tahun dan 100 tahun itu tidak mungkin bertahan melawan bom peledak kelas 6. Bahkan monster jiwa berusia ribuan tahun tidak dapat melarikan diri ketika mereka menghadapi banyak bom pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, bagian depan pasukan jiwa binatang ditebang seperti gandum. Cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan bangkit sekali lagi. Di atas tembok kota, sorak-sorai mulai terdengar. Pasukan monster jiwa bisa dikalahkan. Kekuatan dari Zhuge Divine Crossbow Cannon adalah membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menembak karena bagian mekanisnya. Hal ini terutama terjadi ketika mereka digunakan untuk menembakkan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Hanya ada satu masalah dengan Zhuge Divine Crossbow Cannon, kerentanannya terhadap suhu tinggi. Meriam panah Dewa Zhuge perlu didinginkan selama 1 hingga 3 menit sebelum dapat digunakan untuk menembak lagi. Jika dipecat sebelum mendingin, umurnya akan berkurang. Akibatnya, Sising memutuskan untuk memperlambat penembakan meriam tersebut setelah ronde pertama. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan alat jiwa Shrek cukup signifikan. Hal ini terutama terjadi setelah Xuan Ziwei datang ke sekte Tang. Penyelesaian Zhuge Divine Crossbow Cannons, serta peralatan jiwa lainnya yang berkontribusi pada pertahanan kota, membuat kota Shrek tampak semakin tak tertembus. Namun, sosok hijau giok dari pasukan monster jiwa naik ke langit saat semua orang dari Akademi Shrek terbakar dengan semangat dan keinginan bertarung. Mereka berada pada titik tertinggi. Saat dia naik ke langit, lapisan riak hijau giok mulai menyebar dan menelan seluruh gelombang binatang itu. Tidak hanya ada banyak makhluk jiwa yang mati, tetapi ada juga makhluk jiwa yang terluka yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah penerangan lampu hijau giok ini, luka-luka dari makhluk jiwa yang terluka mulai sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Menariknya lagi, cincin jiwa yang muncul mulai meleleh di tengah cahaya hijau giok ini, yang membuatnya semakin mencolok. Segera, makhluk jiwa terluka yang tergeletak di tanah mulai merangkak, dan mereka meraung sekali lagi, "Manusia, kalian telah meneliti semua jenis senjata penghancur seperti ini. Suatu hari, Anda akan menggunakannya pada makhluk jiwa." Awalnya, saya tidak mendukung dimulainya gelombang binatang ini. Namun, saya harus setuju bahwa manusia mengancam kelangsungan hidup makhluk jiwa. Kami akan melakukan yang terbaik dalam perang suci ini. Sosok terbang berwarna hijau giok lebih jelas terlihat. Dia adalah Soul Beast berbentuk manusia dan kecantikan yang menggairahkan, rambut hijau gioknya tergerai di belakang punggungnya, dan matanya juga hijau giok. Sosoknya ramping, dan gaun hijau mudanya menggambarkannya dengan sempurna. Lengannya yang seputih salju dan ramping terlihat. Hal yang paling aneh adalah dia memiliki sepasang sayap di belakangnya, yang sepertinya dipahat dari permata. Sepasang sayap ini berwarna hijau giok, dan setiap bulu tampak sangat mempesona. Sayap berwarna hijau cerah dipenuhi aura kehidupan yang menawan dan membuatnya tampak seperti Dewi Alam. Sorot mata Penatua Song berubah tajam, dan dia mengarahkan jari kakinya ke tanah. Sosoknya menjulang ke atas tembok kota. Dia melayang di sana di udara, dan lapisan cahaya hijau bersinar darinya. Di belakangnya, sebuah proyeksi muncul, menampakkan seekor elang pucat yang seluruhnya diselimuti cahaya hijau. Itu adalah jiwa bela diri Elder Song, Grand Shadow Godly Eagle. Itu adalah jiwa binatang peringkat teratas dari elemen angin dan jiwa bela diri tipe agility peringkat teratas. Penatua Song naik ke langit dan menghadap wanita cantik itu secara langsung. Dia bertanya, "Apakah kamu Beiji, angsa Zamrud?"
Wanita ini tidak melihat ke arah Elder Song, tapi melihat semua korban dari pasukan Soul Beast. Matanya dipenuhi belas kasih, itu benar. Saya Beiji, Penatua Song berkata, Beiji, jika saya tidak salah, kamu dikenal sebagai makhluk jiwa yang paling baik hati. Anda juga salah satu dari 10 binatang buas besar, dan satu-satunya yang tidak mahir bertarung. Namun, diakui bahwa status Anda di antara binatang buas sebanding dengan status Ditian karena Anda telah memperlakukan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan menyelamatkan hidup mereka. Namun, aku perlu menanyakan ini padamu, jika nyawa makhluk jiwa dianggap berharga, apakah nyawa manusia juga dianggap berharga? Jika kami tidak menyerang sekarang, dan membiarkan kalian semua menyerbu tembok kota, bukankah kami semua akan terbunuh? Anda juga telah mendengar perintah Ditian. Dia ingin melenyapkan kota Shrek. Kaisar binatangmu telah mati, dan kami juga menyesalinya. Mungkin itu pekerjaan manusia, tapi Anda telah melibatkan seluruh umat manusia karena kemarahan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kamu adalah makhluk yang penuh kasih sayang, tetapi mengapa kamu menjadi begitu berkepala dingin? Wujud sebenarnya Beiji adalah angsa Zamrud, dan dia adalah makhluk jiwa tipe penyembuh. Hanya ada sedikit Emerald Swans di sekitarnya, mereka bahkan berada di ambang kepunahan, dan lebih langka dibandingkan beruang cakar teror emas hitam. Alasan mengapa mereka akan punah adalah karena mereka sangat lemah, terutama di usia muda. Mereka dengan mudah dijadikan sasaran sebagai mangsa. Selain itu, tubuh mereka dipenuhi energi kehidupan yang alami dan murni. Energi kehidupan Emerald Swan yang berusia 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan live gold. Mereka dianggap sebagai makanan yang baik bagi makhluk jiwa manapun. Akibatnya, angsa Zamrud kemungkinan besar akan dibunuh sebelum ia dewasa. Beiji sangat beruntung. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan makhluk jiwa yang sangat lemah dan kecil ketika dia masih sangat muda dan budidayanya sangat lemah. Saat itu, dia tidak tahu jenis makhluk jiwa apa itu. Baru setelah kejadian itu dia menyadari bahwa ayah dari makhluk jiwa itu adalah makhluk jiwa 10.000 tahun yang sangat kuat. Makhluk jiwa 10.000 tahun inilah yang melindungi Beiji saat dia tumbuh dewasa selama 1.000 tahun. Setelah mencapai budidaya 1.000 tahun, energi kehidupan Beiji menjadi semakin besar. Hasilnya adalah dia mulai menjadi sasaran banyak makhluk jiwa. Namun, dia bukanlah orang yang menyimpan kebencian. Setelah predatornya dikalahkan dan disakiti oleh pelindungnya, dia selalu membujuk pelindungnya untuk menyelamatkan mereka, dan bahkan mengobati luka mereka. Secara bertahap, beberapa makhluk jiwa yang telah disembuhkan olehnya sebelumnya memutuskan untuk tinggal di sisinya untuk melindunginya. Dengan pengobatannya, mereka bisa hidup lebih lama. Beiji tumbuh dengan cepat di bawah perlindungan mereka. Makhluk jiwa ini mengirimkan makanan paling padat energi dari berbagai hutan kepadanya. Hasilnya, budidayanya tumbuh secara signifikan, dan kemampuan penyembuhannya juga menjadi semakin kuat. Ada perang antara berbagai jenis makhluk jiwa di hutan Great Star Dou. Saat kemampuan Beiji semakin kuat, dia mulai muncul di medan perang yang melibatkan makhluk jiwa ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mencegah pecahnya perang, dan menyembuhkan makhluk jiwa yang terluka. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian di hutan Great Star Dou. Pada awalnya, segalanya tampak sia-sia karena kurangnya kemampuannya. Namun, semakin banyak makhluk jiwa yang mengikutinya seiring berjalannya waktu. Setelah kemampuannya semakin kuat, dia mulai mengumpulkan semua angsa Zamrud yang masih hidup dan membawa mereka ke bawah sayapnya. Mereka mengikutinya saat dia menyelesaikan mimpinya di hutan Great Star Dou. Dia sukses. Pernah ada seorang guru jiwa yang mencoba menilai budidaya Beiji. Dia telah menempatkannya antara 550.000–600.000 tahun. Faktanya, usia Beiji yang sebenarnya tidak lebih dari 100.000 tahun, ini berarti dia mampu menembus 5 hambatan dalam kurun waktu singkat 100.000 tahun untuk mencapai budidaya yang mendekati 600.000 tahun. Hanya dalam hal kecepatan kultivasi, Ditian jauh lebih rendah darinya, apalagi dalam 10.000 tahun terakhir, kemampuan Beiji semakin pesat karena adanya singa emas bermata 3. Ditian mampu mengatasi 8 hambatan dan mencapai budidaya 800.000 tahun bukan hanya karena kehadiran singa emas bermata 3, tetapi karena Beiji juga ada untuk melindunginya saat ia berkultivasi. Hutan Great Star Dou mampu berkembang begitu cepat selama 10.000 tahun terakhir bukan hanya karena singa emas bermata 3.
Emerald Swans yang menganjurkan perdamaian juga memainkan peran penting. Ada banyak makhluk jiwa yang kuat di sekitar BIG, terutama di wilayah inti. Dia mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan hampir semua orang di sana. Kadang-kadang, bahkan Ditian harus mempertimbangkan pendapatnya. Tentu saja, ada rumor bahwa dia adalah istri Ditian, atau setidaknya, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Di antara 10 binatang buas besar, Ditian menduduki peringkat nomor 1. Kaisar Jahat berada di peringkat kedua, sedangkan Permaisuri Salju berada di peringkat ketiga. Beiji, yang budidaya sebenarnya sekitar 580.000 tahun, menduduki peringkat keempat. Ditian bertarung di langit, sementara Beiji muncul di atas pasukan Soul Beast. Bahkan jika dia, seseorang yang mencintai perdamaian, menganjurkan perang, perang ini pasti akan menjadi lebih hebat lagi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Beiji lah yang membujuk Ditian untuk menandatangani perjanjian damai dengan manusia ketika gelombang binatang terakhir dimulai. Beiji memandang Elder Song dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Tidak, kamu salah. Meskipun kita telah mampu menjaga keseimbangan ekologi di hutan Great Star Dou selama beberapa tahun ini, manusia semakin kuat. Saya merasa sangat terancam oleh senjata-senjata itu tadi. Jika kami mengizinkan Anda untuk berkembang lebih jauh. Bahkan orang biasa pun akan dapat menggunakan senjata penghancur seperti itu, dan benua ini tidak lagi memiliki ruang untuk makhluk jiwa. Jika kita tidak melemahkan manusia, kitalah yang akan mati di masa depan." Penatua Song menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa manusia tidak akan pernah menang dalam perdebatan ini. Kebutuhan seorang master jiwa akan cincin jiwa menempatkan manusia pada posisi yang berada di sisi moralitas yang salah. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan kebutuhan master jiwa akan cincin jiwa? Bahkan Akademi Shrek tidak mampu melakukannya. Penelitian tentang roh telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, tidak ada kemajuan praktis yang dicapai karena kurangnya makhluk jiwa yang cocok. Seiring dengan perubahan besar yang terus dihadapi Huo Yuhao, dia tidak memiliki cukup waktu untuk mendiskusikan penelitiannya tentang roh dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Jika penelitiannya menghasilkan beberapa kemajuan, gelombang binatang ini mungkin tidak akan dimulai. Tapi sejak gelombang binatang buas ini tiba, Beiji sudah mengambil keputusan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak mungkin menentang keinginan Ditian. Semua makhluk jiwa pasti akan berpihak pada Ditian sehubungan dengan kebencian mereka terhadap manusia. Beiji menutup matanya. Setelah ini, dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Tiba-tiba, pasukan jiwa binatang bergerak lagi. Kali ini, suaranya lebih keras dan lebih berwibawa dari sebelumnya. Tembakan meriam panah ilahi Suge. Sising memberi isyarat dengan kekuatan, dan meriam sekali lagi ditembakkan ke arah pasukan monster jiwa. Namun, Beiji bertindak saat ini. Dia mendorong telapak tangannya yang kurus ke depan, dan sayapnya terentang sepenuhnya. Selain itu, ukurannya membesar dengan cepat, dan proyeksi hijau giok meluas hingga tak terbatas. Dia mengepakkan sayapnya ke depan dan membuat gerakan memeluk, melindungi makhluk jiwa yang ada di depan. Ledakan mulai bergema, tapi semua bom terhalang oleh sayapnya. Mereka hanya menyebabkan bercak cahaya hijau giok beriak, tapi tidak ada kekuatan ledakan yang mampu menembus sayap Beiji. Beiji tidak mahir bertarung, tapi kehadirannya setara dengan 7 harta karun sekte berkaca. Entah itu dalam hal kemampuan tambahan atau penyembuhan, dia sangat kuat. Dia mengepakkan sayapnya ke depan, dan sayap itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendarat di makhluk jiwa, setiap makhluk jiwa yang menyerang ditutupi oleh lapisan cahaya hijau giok. Energi kehidupan mereka meningkat pesat, dan semuanya tampak sangat bersemangat. Begitu saja, Beiji berhasil memberikan dukungan tambahan kepada lebih dari 3.000 makhluk jiwa. Angsa Zamrud yang menduduki peringkat keempat di antara 10 binatang buas besar telah mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Dia tidak bisa berpartisipasi langsung dalam pertarungan, tapi kemampuan yang dia tunjukkan di medan perang bahkan lebih mengerikan daripada partisipasi langsungnya dalam pertarungan. Elder Song terlihat sangat suram, dan lampu hijau mulai bersinar terang dari tubuhnya. Dia tahu dia perlu menahan Beiji. Jika tidak, Beiji dapat memberikan bantuan logistik terbaik kepada pasukan Soul Beast jika dia diizinkan mengeluarkan kemampuan penuhnya. Selain itu, dia mampu meningkatkan moral semua makhluk jiwa. Elder Song segera menyerbu ke langit. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam muncul,
dan cincin jiwa hitam ketujuh bersinar sangat terang. Sesaat kemudian, seekor elang muncul di udara. Ia memiliki sayap dengan lebar lebih dari 6 meter, dan mengeluarkan cahaya hijau dari tubuhnya. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Song, elang dewa bayangan hijau, saat sosoknya melintas ke depan. Seberkas cahaya hijau muncul di langit. Garis lampu hijau ini terlalu cepat. Bahkan menggunakan teleportasi instan tidak akan menghasilkan kecepatan seperti itu. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan BIG, sepasang cakar elang yang tajam menjulur ke arah lengan BIG. BIG kaget dengan kecepatan Elder Song, tapi dia tidak panik. Lapisan cahaya hijau giok menyebar dari tubuhnya. Ketika Penatua Song mencakarnya, dia merasa seolah-olah dia telah meraih kulit banteng yang tebal. Dia mampu menusuk sedikit lengan BIG, tapi cakarnya langsung dibelokkan, mencari kematian. Raungan yang dalam dan geram bergema, dan seekor harimau besar tiba-tiba menyerbu ke langit. Harimau ini memiliki 6 sayap dan bulu berwarna keemasan gelap. Itu sangat ganas. Saat ia naik ke langit, ia segera melompat menuju Elder Song. Elder Song mendengus dingin, dan dengan cekatan berbelok di udara. Dia menyapu sayap kanannya yang sangat kokoh dan melemparkan harimau emas tua bersayap 6 berumur 100.000 tahun yang ukurannya 2 kali lipat dari jarak 100 meter. Di antara semua tetua dari Paviliun Dewa Laut, Tetua Song hanya kalah dengan Tetua Xuan dalam hal budidaya. Bukan hanya dia seorang transenden Douluo, tapi dia juga merupakan tetua yang paling berpengalaman, karena dia hanya lebih muda dari Tetua Xuan. Kultivasinya berada di peringkat 97, dan dia sangat kuat. Di saat yang sama, dia juga ibu dari Dewa Bela Diri Douluo, Xian Lin Er. Meskipun monster jiwa berusia 100.000 tahun sangat kuat di antara monster jiwa, ia masih lebih rendah dibandingkan dengan Douluo transenden seperti Elder Song. Setelah dia melemparkan harimau emas gelap bersayap 6 itu, dia berbalik dan menyerang BIG lagi. Seberkas cahaya hijau menyapu BIG seperti pisau tajam di udara. Menghasilkan ledakan sonik yang intens di sepanjang jalan, meskipun Penatua Song mengagumi BIG, mereka berada di medan perang, dan dia bertanggung jawab atas jutaan nyawa di kota Shrek, ekspresi BIG menjadi lebih serius. Mengingat kultivasinya, Elder Song tidak akan menjadi lawannya jika dia mahir bertarung. Namun, sayang sekali ini bukanlah kekuatannya. Kemampuannya terutama digunakan untuk tujuan penyembuhan massal atau pertahanan massal. Namun, kekuatan pertahanannya sangat lemah, jangan berani. Suara gemuruh bergema di langit. Setelah itu, seberkas cahaya ungu muncul di langit seperti cambuk panjang, dan memblokir pedang hijau yang telah diubah oleh Elder Song. Ketika lampu ungu dan hijau saling bersentuhan, Elder Song segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya aura agung dan tak terbatas dari cahaya ungu hendak melahapnya, untungnya itu dia. Saat mereka bertabrakan, dia tiba-tiba memutar tubuhnya sebelum berpindah ke samping dengan kecepatan tertinggi, menghindari benturan langsung dengan cahaya ungu itu. Meski begitu, Grand Shadow Godly Hawk miliknya berguling beberapa kali di udara sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Namun, Penatua Song tidak berhenti mengganggu BIG. Saat sosoknya menghilang, dia muncul kembali di sisi lain BIG. Garis-garis cahaya hijau berbentuk bulu yang tak terhitung jumlahnya mencapai BIG. Cahaya ungu yang datang dari langit tidak diragukan lagi dikeluarkan oleh Ditian. Dia adalah satu-satunya yang mampu membuatnya menjadi sosok yang menyedihkan. Tidak hanya Elder Song yang berada dalam kondisi yang menyedihkan, namun pemenang pertarungan di udara tampaknya telah diputuskan tepat saat Ditian melepaskan serangan ini. Saat erangan terdengar, Taotie Godly Bull yang besar jatuh dari langit, tubuhnya dikelilingi oleh petir keunguan. Di dahinya, ada cahaya hitam pekat yang dikelilingi cahaya ungu. Matanya juga berwarna ungu, Penatua Xuan. Semua tetua dari Paviliun Dewa Laut panik. Yan Xiaoze melompat untuk menangkap Penatua Xuan, namun, Ditian membuka sayap naganya di udara, dan tubuhnya menyusut hingga panjang sayapnya hanya 10 meter. Dia berubah menjadi meteor berwarna keunguan dan mengejar Penatua Xuan. Jelas sekali bahwa dia mengincar nyawa Penatua Xuan, meskipun semua orang dari Akademi Shrek tahu bahwa Penatua Xuan bukanlah tandingan Ditian, mereka tidak mengira dia hanya akan bertahan dalam waktu sesingkat itu. Saat pasukan makhluk jiwa tiba di bawah kota, Penatua Xuan telah dikalahkan oleh Ditian, tidak peduli seberapa kuat pasukan pertahanan kota Shrek. Mereka tidak mungkin bisa menahan serangan dari binatang buas nomor 1 di dunia,
hati semua orang tenggelam. Dalam perang di benua Douluo, situasinya tidak dapat dikendalikan jika kemampuan dua individu peringkat teratas terlalu berjauhan satu sama lain. Makhluk jiwa bukanlah manusia, dan oleh karena itu mereka secara alami tidak mengikuti aturan bahwa judul Douluo tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam perang. Ditian sama sekali tidak peduli dengan aturan itu. Jika dia diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dia bisa dengan cepat melenyapkan kota Shrek sendirian. Pada saat kritis itu, suara yang terdengar seperti orang tua tiba-tiba bergema. Ditian, jangan berlebihan. Seberkas cahaya keemasan muncul dari timur kota Shrek. Saat seberkas cahaya keemasan ini melesat ke langit, perlahan-lahan ukurannya bertambah dan dengan cepat berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Ini pertama kali meraih tubuh Elder Xuan sebelum menghilangkan bola hitam keunguan di dahinya. Setelah ini, ia berbalik, dan ekor naga besar menyapu dan bertabrakan dengan Ditian, yang sedang mengejar penatua Xuan. Seketika, bumi berubah menjadi emas, dan langit menjadi sangat gelap dan suram. Aura menakutkan menyebar dan memenuhi seluruh medan perang. Semua manusia dan makhluk jiwa berhenti pada saat ini, dan mengalihkan perhatian mereka ke langit. Lampu emas dan hitam terbagi menjadi dua lapisan, dan bahkan seimbang di udara saat dilepaskan. Kedua naga besar itu juga mundur pada saat bersamaan. Dewa Naga Douluo Mun, kamu belum mati? Ditian terdengar heran. Auranya yang perkasa sepertinya sedikit tertahan juga. Ditian, aku akan melindungi Shrek meskipun aku mati. Shrek tidak bisa diperlakukan dengan tidak hormat. Jangan lupa, ketujuh anggota 7 monster Shrek generasi pertama telah menjadi dewa. Beraninya kamu begitu kurang ajar memimpin gelombang binatang buas untuk menyerang kota Shrek? Apakah kamu tidak takut mendatangkan murka surga? Saat berkultivasi, Anda harus tahu bahwa alam dewa itu nyata. Suara yang terdengar tua itu tampak sedikit marah. Banteng Tautia yang salah juga akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Tubuh penatua Xuan dipenuhi luka, tetapi luka itu dengan cepat sembuh di bawah perlindungan naga emas. Jadi kamu benar-benar sudah mati. Anda baru saja menggunakan metode khusus untuk melestarikan sebagian dari semangat dan kekuatan Anda. Mun, kamu tidak bisa berpikir untuk menghentikanku meskipun kamu masih hidup. Lalu bagaimana jika alam dewa itu ada? Apakah mereka akan ikut campur dalam urusan benua ini? Aku juga tidak punya niat menjadi dewa. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan menghancurkan semangatmu untuk membalaskan dendam singa emas bermata 3. Saat dia berbicara, Ditian melihat ke langit dan meraung. Sisik hitamnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Xuanzi, Tautie. Suara tetua Mu sangat tegas. Kemunculannya juga menyebabkan kota Shrek diliputi lapisan cahaya keemasan yang lembut. Guru. Yan Xiaoze menangis tak terkendali saat ini. Dia berlutut di udara, semua tetua dari paviliun Dewa Laut membungkuk sedikit. Mereka menyapa Dewa Naga Douluo, yang masih terus melindungi Shrek setelah dia meninggal. Ya, penatua Mu belum sepenuhnya mati. Apa yang penatua Xuan diam-diam katakan kepada Huo Yuhao untuk membantunya keluar dari kesengsaraannya adalah benar. Penatua Mu secara fisik sudah mati, tetapi dia adalah seorang Ultimate Douluo. Semua Ultimate Douluo sebelumnya mampu menyembunyikan kekuatan jiwa dan sebagian roh mereka di pohon emas. Dan hidup bersama dengan pohon emas. Mengingat budidaya Ultimate Douluo, dia setidaknya bisa tetap berada di pohon emas selama 100 tahun sebelum dia diserap oleh pohon emas dan menjadi nutrisi untuknya. Tidak semua Ultimate Douluo memilih untuk melakukannya. Lagi pula, roh seseorang tidak akan bisa bereinkarnasi jika dia melakukan ini. Dia akhirnya akan menjadi bagian dari pohon emas. Namun, penatua Mu memilih jalan ini tanpa masa depan. Dia merasakan bahwa Shrek akan menghadapi bencana besar di abad mendatang. Awalnya, dia merasa harus melindungi Shrek karena Yesi Shui. Penatua Mu adalah orang yang berpikiran terbuka. Baginya, lalu bagaimana jika rohnya tidak dapat bereinkarnasi? Jika dia bisa bereinkarnasi, dia akan tetap melupakan segalanya di kehidupan masa lalunya. Tidak ada artinya. Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang percaya pada reinkarnasi spiritual. Mungkin dia masih bisa menjaga kesadarannya jika dia bergantung pada pohon emas ajaib. Bagaimanapun, dia mungkin adalah guru jiwa terkuat di Akademi Shrek dalam 1000 tahun terakhir. Karena itu, jejak spiritual tetua Mu dan kekuatan jiwanya tersembunyi di dalam pohon emas.
Hanya saja dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti Dewa Naga Douluo tanpa tubuh fisiknya. Namun, hal ini tidak mengubah tekadnya untuk melindungi Shrek. Selain itu, dia adalah orang yang paling akrab dengan Ditian di antara semua individu kuat di Akademi Shrek. Penampilannya segera mengubah situasi tidak menguntungkan yang dialami Shrek. Setelah mendengar perintah Tetua MU, Tetua Xuan menjadi bersemangat, dan Banteng Tao Tie yang saleh mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya kuning, dan awan keberuntungan muncul di bawah kakinya saat dia terbang menuju langit sekali lagi. Pada saat yang sama, naga suci radiant milik Elder MU juga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berputar ke arah Elder Xuan. Saat itu mengelilinginya, cahaya keemasan yang kuat mulai melonjak ke tubuh Penatua Xuan. Tubuh Tao Tie Godly Bull mulai berubah secara signifikan. Dia berangsur-angsur berubah menjadi emas cerah, dan elemen tanah dan cahaya menyatu dengan sempurna satu sama lain. Sisik emas mulai tumbuh di tubuhnya, dan tanduknya yang berbentuk spiral mulai berputar sebelum mengadopsi struktur tanduk. Keempat kukunya mulai menjadi lebih manusiawi. Sebuah mata besar tumbuh dari setiap ketiaknya, wajahnya menjadi lebih tipis, dan penampilan Penatua Xuan terungkap. Hanya saja matanya memiliki aura milik Penatua MU, tubuhnya sedikit menyusut, dan dia tidak lagi tampak seperti banteng, melainkan kambing. Kepala dan rahangnya menjadi sangat besar. Saat dia membuka mulutnya, dia memperlihatkan gigi harimau yang tajam. Dia sekarang memiliki wajah seekor kambing dan gigi seekor harimau. Pada saat ini, Penatua Xuan bukan lagi Tao Tie Godly Bull. Ketika jiwa bela dirinya digabungkan dengan cara yang berbeda oleh Penatua MU, dan garis keturunan naganya menjadi lebih murni, dia kini telah berubah menjadi Tao Tie. Salah satu dari 9 putra Dewa Naga telah berpisah, dan berubah menjadi naga emas dan naga perak. Mereka masing-masing mewarisi kekuatan fisik dan spiritual Dewa Naga. Sebelum Dewa Naga berpisah, dia memiliki 9 putra, yang juga mewarisi sebagian dari kemampuan dan garis keturunannya. Di antara mereka, ada nenek moyang naga bumi, dan pemimpin naga terbang. Ada pula yang memasuki lembah dalam dan tidur di gunung berapi. Kesembilan putra Dewa Naga tidak dapat menghasilkan keturunan. Namun, mereka dulunya sangat kuat. Ketika Raja Naga Emas dan Perak masih muda, mereka pernah memimpin para naga untuk menguasai benua Douluo. Namun, mereka meninggal satu persatu. Dan sebagian garis keturunan mereka diturunkan ke generasi mendatang. Kekuasaan naga berhenti ketika Raja Naga Emas mati secara tidak sengaja, dan Raja Naga Perak menghilang, meninggalkan para naga tanpa pemimpin. Soul Beast yang mereka kuasai memulai pemberontakan dan menggulingkan mereka, namun, bahkan hingga hari ini, manusia dan makhluk jiwa masih mengakui naga sebagai makhluk yang sangat kuat. Sejarawan manusia masih percaya bahwa kekuasaan naga tidak berhenti karena betapa kuatnya makhluk jiwa yang memberontak. Sebaliknya, itu karena beberapa masalah dengan garis keturunan mereka.